Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ba'd. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, semoga senantiasa sehat dan juga semoga bisa selalu istiqomah di acara yang kami selenggarakan ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema kajian tafsir dengan judul Amalan Ringan Pahala Segunung. Baik, langsung saja monggo Ustaz Agus bisa langsung disampaikan materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Ustaz Masya Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-muqtada amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah kajian rutin daring, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberkahi semua aktivitas kita, baik itu secara offline maupun secara online. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada istri dan putra-putri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta kepada siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini materi kita adalah 8 amalan yang ringan tetapi pahalanya segunung atau pahalanya sangat besar sekali. Seorang muslim perlu dalam beramal bersiasat. Karena amalan ini sangat banyak sekali. Tidak mungkin semua amalan bisa kita lakukan. Maka yang terpenting adalah urutannya amalan-amalan yang wajib, baru kemudian amalan-amalan yang sunnah. Karena yang wajib inilah yang menjadi kewajiban seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan wajib itu tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Kecuali meninggalkannya dengan uzur yang syar'i. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbicara tentang amalan ringan, berpahala besar, amalan ringan, pahalanya segunung, amalannya mudah, tetapi pahalanya melimpah. Ini perkara yang mungkin akan menarik. Sehingga seorang muslim bisa memilih dan memilah amalan-amalan yang mungkin baginya mudah dilakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam-macam pintu surga. Pintu surga ada bermacam-macam. Ini menunjukkan arti bahwasanya jalan menuju surga itu pun sangat bermacam-macam. Amalan-amalan yang menuju kepada surga itu juga bermacam-macam. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Sebagian kaum muslimin itu berat untuk melakukan sholat qiyamul lail. Karena mungkin dia bekerja di siang hari dengan porsi beban yang sangat berat. Tetapi kalau dia untuk melakukan
misalkan sodakoh, baginya itu lebih mudah. Karena mungkin Allah berikan dia kecukupan harta. Maka dia bisa memilih beramal dengan cara bersedekah dengan hartanya daripada harus dia kesulitan untuk melakukan sholat malam. Tapi ada orang yang justru dengan berpuasa, menahan lapar, baginya sesuatu yang mudah. Karena mungkin ini bagian dari kehidupannya. Orang-orang yang sulit, dia menahan lapar itu hal yang sudah biasa dia lakukan. Maka bagi orang seperti ini, melakukan puasa, amalan-amalan puasa sunnah, mungkin akan mudah daripada dia mungkin harus melakukan sodakoh dengan hartanya yang dia tidak memiliki kemampuan. Dengan banyaknya variasi amal, dengan banyaknya pintu surga, ini memudahkan kita untuk memilih dan untuk mencari jalan menuju surga dengan amalan-amalan yang bermacam-macam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin pernah dengar ada yang mengatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Jadi orang masuk surga bukan karena amal dia beramal lalu masuk surga, tidak. Tapi dia masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullah, ini memang benar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata, tidaklah ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak juga menyelamatkannya dari api neraka, wala ana, termasuk aku, termasuk denganku, illa birahmatin minallah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi dia masuk surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim. Lalu kita coba sinkronkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Allah berfirman, wa tilkal jannatu, dan itulah surga, allati uristumuha, yang kami karuniakan untuk kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang kalian dulu di dunia lakukan. Nah, ini seolah-olah kontradiksi antara ayat dengan hadis. Ayat hadisnya mengatakan tidak akan masuk surga, kalian masuk surga bukan karena amal kalian, tapi di dalam ayat Allah mengatakan bahwa surga itu dikaruniakan, dikarenakan, disebabkan karena amal kalian waktu di dunia. Ini juga dalam ayat seperti dalam surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, wahurun 'ain, dan bidadari yang berkulit putih bersih dan bermata indah. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, seperti bagikan mutiara-mutiara yang berjejer-jejer rapi. Jazaa'am bima kanu ya'malun, bidadari-bidadari surga itu semuanya itu sebagai balasan atas orang-orang yang beriman dari amal soleh mereka yang mereka kerjakan. Nah, dari dua ayat ini, surat Al-Waqi'ah maupun surat Az-Zukhruf, menunjukkan bahwasannya surga itu dikarenakan dari amal yang kita lakukan. Nah, secara zahir ini antara hadis
dengan nas ayat, ini seolah-olah kontradiksi. Seolah-olah bertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Ya, tadi sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Kami berikan ilustrasi seperti ini. Kami berikan ilustrasi seperti ini. Ketika ada orang mau ditabrak kereta, lalu ada orang yang menyelamatkan, mungkin dengan mendorongnya atau dengan menariknya, sehingga orang ini selamatlah nyawanya dari tertabrak kereta ini. Lalu orang yang merasa berhutang budi ini, dia memberikan memberikan sedikit ungkapan rasa terima kasih. Mungkin dikasihlah 10 juta, ini kamu sudah menolong nyawa saya, ini saya terima kasih, kamu saya beri 10 juta. Nah, pemberian 10 juta itu tidak ada yang mengatakan bahwa nyawa orang ini seharga 10 juta. Nah, bukan berarti pemberian ini maknanya adalah harga nyawa orang ini senilai dengan 10 juta. Karena terlalu murah. Kalau Bapak Ibu terus dikasih 10 juta tapi dibunuh, kan nggak ada apa-apanya. Karena kalau sudah mati nggak ada apa-apa, harta tidak ada maknanya. Nah, begitu juga dengan amal. Ketika seseorang ini beramal, kemudian dia mendapatkan surga, bukan berarti harga surga senilai dengan amal itu. Makanya hadis tadi yang mengatakan dalam hadis Jabir riwayat Muslim, dikatakan bahwasanya kecuali dengan rahmat dari Allah. Dengan rahmat dari Allah. Maksudnya adalah, di sini dengan kata-kata dengan ini adalah dengan karena sebab. Artinya dia masuk surga karena sebab amal. Karena sebabnya dia beramal. Bukan karena harga surga senilai amal. Sama dengan ilustrasi yang kami sampaikan tadi, orang yang menolong orang yang mau tertabrak kereta api itu, maka bukan berarti dia mendapatkan uang 10 juta. Itu senilai dengan nyawa orang tersebut, tidak. Tetapi dia mendapatkan seperti itu karena sebab dia telah menolong nyawa orang tersebut. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kontradiksi dari ayat maupun hadis tersebut yang mengatakan bahwasannya orang masuk surga, tidaklah seseorang masuk surga ataupun dia dijauhkan dari neraka karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Artinya maksudnya adalah dia masuk surga disebabkan karena amalnya. Bukan berarti surga itu senilai dengan amalnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau surga itu nilainya seperti amal, maka tidak cocok. Kenapa? Karena amal kita itu penuh dengan cacat. Amal kita ini penuh dengan cacat. Sholat, mungkin terlalu banter. Apalagi masa pandemi, sholatnya masih di rumah.
Antara sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh bacanya ya kulha kulhu terus. Atau kita sering dalam amal kita sering lupa misalkan. Ini sudah berapa rakaat, ini sudah berapa rakaat. Sehingga amal kita ini penuh dengan cacat. Nah, tidak mungkin amal yang penuh dengan cacat ini memiliki nilai seperti surga. Nah, maka kenapa rahmat itu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu kepada orang-orang yang beramal. Kepada orang-orang yang beramal. Inilah yang dimaksud dengan seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya, akan tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu yang muliakan, maksud daripada antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan, semuanya bisa dicerna bahwasanya orang itu beramal ya karena ingin mendapatkan surga karena sebabnya. Tapi surga sendiri tidak seharga dengan amal mereka. Maka dari itulah rahmat dan kebijaksanaan Allah dengan amal kita yang penuh dengan cacat, lalu kemudian Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya menjadi introspeksi bagi kita. Tidak boleh ujub, tidak boleh merasa bangga diri dengan amal, seolah-olah kalau kita sudah beramal itu sudah pasti masuk surga. Tidak. Kenapa? Karena antara amal kita dengan apa yang Allah beri itu jauh lebih besar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ini Bapak Ibu yang muliakan, mana hadis yang pertama bahwasanya amal kita tidak senilai dengan surga, tetapi kita masuk surga disebabkan karena kita beramal. Nah, Bapak Ibu yang kemuliakan, materi kita pada malam hari ini adalah amalan yang ringan tetapi berpahala segunung, artinya berpahala sangat besar. Ada 8 poin yang akan kami bahas dalam kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah amalan yang mungkin cukup ringan. Tapi bagi Allah, bagi orang yang dirahmati, itu akan ringan. Tapi bagi orang yang sulit, ya itu bukan ringan, itu berat. Bagi orang yang tidak dirahmati, itu akan berat. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah sholal bardain. Sholat subuh dan sholat asar. Ini amalan yang luar biasa. Ini amalan wajib. Sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bagi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan dimudahkan. Tapi bagi orang yang tidak, maka minta ampun sangat sulitnya. Sholat subuh ini tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal mungkin dia malamnya angkat besi, angkat barbel. Tapi kalau sudah di subuh hari ngangkat pelupuk matanya, belum tentu dia mampu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Ini Bapak Ibu yang muliakan, barang siapa yang sholat bardain, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man shallal bardaini dakhalal jannah.
Barang siapa yang sholat bardain, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar. Apa alasannya? Mari kita tengok hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum al malaikatu bil laili wal malaikatu bin nahar." Jadi para malaikat yang bertugas di malam hari dan siang hari silih berganti itu selalu mengawasi manusia. Jadi diawasi oleh para malaikat manusia. Mungkin kita masa nanti kita kamar mandi saja diawasi. Loh, sekarang terbukti. Jangankan malaikat yang lebih canggih, sangat canggih malaikat itu. Sekarang kita saja manusia bisa merekam dengan CCTV apa yang kita lakukan. Jadi sekarang bisa terjawab kalau malaikat bisa mencatat apa yang kita lakukan, ternyata manusia punya program yang juga bisa mengawasi. Dan itu bisa 24 jam ya, tempat itu diawasi. Ya. Jadi kalau Allah mengirimkan malaikat untuk mengawasi, itu bagi Allah sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Manusia saja mudah, apalagi bagi Allah. Apalagi Allah menyuruh malaikatnya yang lebih canggih daripada manusia. Kenapa? Ya, Allah malaikat ini luar biasa. Allah ceritakan dalam surah, dalam hadis, dalam ayat ketika Nabi Sulaiman meminta untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis, Ifrit saja bisa memindahkan dengan kecepatan sebelum Nabi Sulaiman duduk dari berdirinya. Tetapi ada yang lebih lagi, yaitu para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala yang berupa tentaranya Nabi Sulaiman itu bisa lebih cepat, yaitu dengan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Itu jauh. Sampai sekarang teknologi manusia belum ada yang bisa seperti itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya di pagi hari, di malam hari, di siang hari, silih berganti mengawasi manusia, itu sangat realistis. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat Allah yang sangat luar biasa. Kemudian wa yastami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Dan malaikat Allah itu berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi mereka ketemu. Malaikat yang bertugas di siang hari dan malaikat yang bertugas di malam hari ini bertemu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian, summa ya'rujul ladina ya'tu fikum fayas'aluhumullah. Kemudian mereka, para malaikat yang mengawasi manusia yang malam hari, maka mereka naik ke langit, lalu Allah menanyakan kepada mereka tentang hamba-hambanya, apa yang engkau tinggalkan sedang dalam keadaan apa. Kemudian mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Jadi ketika malaikat subuh, ketika sholat subuh datang, malaikat yang malam ke atas langit, dan ketika Allah tanya, sedang apa hambaku ketika engkau tinggalkan? Malaikat dijawab, waktu aku tinggalkan dia dalam keadaan sholat subuh. Ketika malaikat datang lagi yang berganti, dan itu di waktu sholat asar, kemudian ditanya lagi, waktu kamu tinggalkan hamba-hambaku
di siang hari dia sedang apa? Malaikat menjawab dia sedang sholat asar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat subuh dan sholat asar ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka Rasul mengatakan, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat bardain, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Di sini sholat subuh berat dilakukan oleh orang munafik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, asqalus sholat. Sholat yang paling berat alal munafik, bagi orang-orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Maka sholat subuh itu, ini salah satu ciri kita ini punya penyakit munafik atau enggak. Jadi kalau Bapak Ibu kayak cek darah untuk mengetahui asam uratnya atau kolesterolnya, coba cek penyakit hati. Coba cek penyakit hati. Jangan cuma cek penyakit lahir, tapi penyakit hati. Apa itu cek penyakit hati? Coba cek ada nggak penyakit munafik dari dalam tubuh kita. Gimana caranya? Adzan subuh bisa bangun nggak? Adzan subuh bisa bangun nggak? Kalau nggak bisa bangun, nah ini berarti mungkin, ini mungkin sekali kita ini ada benih-benih penyakit munafik. Penyakit munafik. Ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa berat untuk melakukan sholat subuh. Begitu juga sholat asar. Ini juga berat. Ini orang munafik selalu berat. Kenapa? Karena orang munafik itu, jadi munafik dari kata-kata nafako. Munafik asal katanya adalah nafak. Kalau Bapak Ibu waktu haji atau waktu umrah, itu kan di Mekah ada terowongan-terowongan. Ada terowongan. Nah, terowongan itu terowongan itu mesti ditulis dengan istilah nafak. Apa? Terowongan itu nafak. Kenapa terowongan disebut nafak? Disebut munafik? Karena dia punya dua pintu. Masuk dari sini, keluar dari pintu yang lain. Sama, beda dengan gua. Kalau gua itu kan pintunya satu. Pintu masuk dan pintu keluar ya satu. Itu gua. Itu ghar dalam bahasa Arab, ghar. Tapi kalau munafik, nafak, itu karena dia wajahnya dua. Orang munafik itu wajahnya dua. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanah. Kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kumpul dengan kroni-kroninya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya itu sebenarnya dengan kalian, kelompok kalian, kami ke sana itu cuma mengolok-olok mereka saja biar mereka merasa hebat gitu. Nah, ini karena munafik itu punya dua wajah, maka disebut dengan munafik yang artinya nafak, terowongan. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, orang munafik sulit sekali untuk melakukan sholat subuh. Dan juga sholat asar bagaimana? Sholat asar ini tidak mudah orang melakukan. Kenapa? Karena ini orang
sedang lalai-lalainya dari pekerjaan yang super sibuk. Habis istirahat zuhur, kemudian makan, istirahat sudah, kerja lagi. Ini mau salat asar ini sulit. Ini berat, orang untuk salat asar itu sangat berat. Beda dengan salat zuhur, orang zuhur sekalian dia salat, sekalian dia istirahat. Tapi kalau salat asar tidak mudah. Kalau tidak mudah, maka pahala orang yang melakukan salat asar, maka Rasulullah menjamin dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat asar dan sholat subuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi kenapa alasannya sholat subuh dan sholat asar ini menjadi penyebab orang ini masuk ke dalam surga? Ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang sholat subuh dan sholat asar, karena tadi sudah disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat asar dan sholat subuh ini waktu di mana malaikat sedang pergantian shift. Mereka bertemu dan mereka melaporkan. Ketika dilaporkan ke Allah, laporannya hambanya sedang sholat. Ketika subuh juga sama, ditanya hambanya lagi apa tadi kamu tinggalkan di malam hari? Hambamu sedang dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya sangat pentingnya sholat subuh dan sholat asar. Sama seperti puasa Senin Kemis. Sama seperti puasa Senin Kamis. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Jadi amalan itu dihadapkan, dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Jadi dilaporkan oleh Allah, ini amalan khusus. Jadi ada malaikat yang melaporkan dalam amalan harian, ada yang melaporkan secara mingguan. Nah, dilaporkannya amalan-amalan tersebut, kata Nabi, dan aku fa'uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Dan aku sangat senang sekali jika amalku dilaporkan kepada Allah, terus catatannya sedang beramal apa hambaku, tertulisnya hambamu sedang puasa di hari Senin. Ketika hari Kamis dilaporkan lagi, ditanya lagi, sedang apa hambaku? Jawabannya malaikat, hambamu sedang puasa, sedang puasa. Nah, ini amalan sedang dilaporkan dalam keadaan baik. Ya samalah kalau kita dalam pekerjaan, taruhlah kemarin ada pelaporan dalam setiap tahunnya, laporan pertanggungjawaban. Kemudian pada saat laporan pertanggungjawaban itu kita senang kalau pas dilaporkan itu saldonya baik, kemudian tidak ada diaudit, tidak ada kelalaian dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini sama. Maka amalan sholat duhur, amalan sholat asar dan sholat subuh ini menjadi amalan yang spesial karena di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan laporan dari para malaikat. Nah, kalau Bapak Ibu yang muliakan, kalau Rasulullah SAW mengatakan man shallal bardaini dakhalal jannah, siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar masuk ke dalam surga, maka di sini berarti ada jaminan untuk tidak masuk neraka bagi orang yang
menjaga sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Karena kalau dijamin masuk surga, berarti ada jaminan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yali jannar ahadun." Tidak akan tersengat api neraka seorang pun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang merutinkan menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Mana ada sholat sebelum matahari terbit? Ya sholat subuh. Dan sebelum matahari tenggelam, yaitu sholat asar. Hadis ini riwayat Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menjaga waktu sholat sebelum matahari terbit dan menjaga sholat sebelum matahari tenggelam. Yaitu maknanya adalah menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, yang pertama adalah amalan yang ringan bagi yang diringankan oleh Allah, yaitu menjaga sholat subuh dan sholat asar. Diusahakan tepat waktu. Nah, mungkin kalau di luar pandemi maka yang laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid kalau tidak ada halangan. Adapun yang ada halangan maka boleh untuk sholat di rumah. Adapun wanita maka boleh sholat di rumahnya, boleh juga sholat di masjid. Ini untuk sholatnya. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama adalah keutamaan melakukan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan doa setelah azan. Mengamalkan doa setelah azan. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, hadis nomor 386, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzina, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dinan, ghufira lahu dzanbuhu." Barang siapa yang mengucapkan setelah azan, ini salah satu doa yang lain. Setelah kita azan, mendengarkan azan, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dinan, ghufira lahu dzanbuhu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, ini perkara mendengarkan azan ini bukan perkara yang remeh. Kita ini sering karena saking banyaknya masjid sehingga bersautan suara-suara azan, lalu kita sendiri tidak mengindahkan. Nah, beberapa hadis Bapak Ibu yang perlu kita bahas tentang keutamaan menjawab azan lalu berdoa setelah azan. Dan ini ternyata amalan ini kan tidak sulit. Tinggal dengarkan, kalau sedang rapat ya break dulu, kita dengarkan dulu, kita jawab azannya. Lalu setelah menjawab azan dan azan yang selesai, lalu berdoa. Lalu
Berdoa. Amalan ini tidak sulit. Karena tinggal dengarkan, lalu jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin, lalu doa. Tidak sulit. Tapi ternyata apa? Ternyata amalan itu bisa membuat dosa-dosa kita menjadi diampuni. Menjadi diampuni. Kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man yasma'u mada sautil muadzin. Siapa yang mendengarkan, la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah suatu azan yang keras dari al-muadzin, seorang muadzin, jinnun wala insun. Tidak didengar oleh jin maupun manusia. Wala syai'un. Atau segala sesuatu yang mendengarkannya illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kecuali nanti dia akan bersaksi pada hari kiamat. Ini artinya seorang muadzin ini ketika azan kemudian yang mendengarkan itu banyak. Ada yang mendengarkan ada manusia, kita dengar azan. Oh, suaranya fulan. Jin juga mendengarkan. Atau makhluk-makhluk yang lain dengar. Maka setiap yang mendengarkan suara muadzin tersebut, maka dia akan menjadi syahida, akan menjadi saksi nanti atas kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Bapak Ibu yang muliakan, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza qala al-muadzin," ketika seorang muadzin berkata, "Allahu akbar." Faqala ahadukum Allahu akbar. Lalu kamu menjawab Allahu akbar. Tsumma qala, kemudian muadzin itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Qala asyhadu alla ilaha. Lalu kita jawab asyhadu alla ilallah. Kemudian muadzin itu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita pun menjawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Lalu kita pun menjawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengatakan hayya 'alal falah. Lalu kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu muadzin mengatakan la ilaha illallah, lalu kita katakan lalu kita katakan la ilaha illallah min qalbihi, dan itu kita jawab dari hati dengan kepercayaan kita. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah, ya kita hayati bahwasanya aku bersaksi tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kita hayati betul. Dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan tadi, maka ketika dia meyakini ucapan tapi dalam hatinya, maka dia dijamin masuk surga. Hadis ini riwayat Muslim dan juga riwayat Abu Dawud dan juga perawi-perawi yang lainnya. Ini Bapak Ibu yang muliakan, ini keutamaan menjawabnya sesuai. Menjawabnya sesuai. Kemudian dari hadis yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Barang siapa yang berdoa ketika mendengar muadzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu. Ini tadi sudah kita bahas bahwasanya barang siapa yang setelah mendengarkan azan kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, maka dia akan diampuni
dosa-dosanya. Kemudian kita lihat hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum al-mu'adzina," kalau kalian mendengarkan suara muadzin, "faqulu mithla ma yaqul," maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la summa sallu alaihi, kemudian bersolawat kepadaku. Kemudian setelah itu bersolawat kepadaku. Lalu Nabi mengatakan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha asrah. Sallallahu biha asrah. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat setelah azan, maka Allah akan jawab solawatnya itu 10 kali solawat kepadamu. Nah ini setelah mendengarkan azan, kemudian kita membaca solawat. Kemudian lanjutan dari hadis Amr bin As ini, beliau mengatakan, "Tsumma sallallahu ilaihi wasilah." Kemudian setelah kamu bersolawat kepadaku, lalu kamu memohonkan wasilah kepadaku. Wasilah itu perantaraan, di mana Rasulullah akan mendapatkan maqaman mahmuda, tempat yang sangat terhormat. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu adalah kedudukan Nabi yang paling tinggi di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'alali alwasilata halat lahu syafa'ah. Maka barang siapa yang meminta kepadaku wasilah dan sholawat kepadaku, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku. Nah ini Bapak Ibu kemarin sudah kita bahas ketika pembahasan perjalanan kita menuju kampung akhirat, bahwa setelah dihisab, kemudian nanti kemudian seseorang akan sebelum dihisab akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Nah syafaat ini sifatnya syafaatul uzma, di mana para nabi tidak bisa memberikan kecuali Nabi Muhammad SAW, dan ini syafaat adalah permintaan Nabi untuk menyegerakan supaya kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan dalam hadis masih dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, lalu kemudian dia membaca Allahumma rabba hadhil da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innahu la yukhliful mi'ad. Maka Nabi mengatakan illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Maka orang tersebut dia berhak. Jadi mendapatkan syafaat itu bukan dengan nyanyi-nyanyi, ya Rasulullah, isfa'lana, isfa'lana. Enggak. Isfa'lana, lana, ya habibana. Bukan. Tapi dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dengan memperbanyak membaca, ketika kita mendengarkan azan, kita membaca wasilah kepada beliau. Maka Rasul mengatakan orang seperti ini layak dan berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, amalan yang kedua, amalan yang ringan, tapi pahalanya sangat fantastik. Ya, pahalanya sangat besar, hanya tunggu. Kalau kita lagi mengerjakan sesuatu, tunggulah. Gak sampai azan itu 5 menit, gak sampai. Ya. Paling besar, paling lama dia paling 2-3 menit. Lalu kita doa sebentar, kita dengarkan, lalu kita jawab, kemudian kita
kita doa. Maka mudah-mudahan dengan kita merutinkan seperti itu, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang layak untuk dapat syafaat. Kita layak dapat syafaat beliau. Ini yang kedua. Yang ketiga, sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari. Dalam bab masalah sholat rawatib, rawatib itu artinya sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, namanya rawatib. Ini ada dua versi, ada yang menyebutkan 10 rakaat, ada yang menyebutkan 12. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang 10 dia juga melaksanakan sunnah, yang 12 tentu juga dia melaksanakan sunnah dan lebih afdal karena lebih banyak. Dan dua-duanya ini hadisnya adalah sangat sahih. Nah, sholat rawatib ini, sholat yang mengiringi sholat fardu ini biasa kita sebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Ingat Bapak Ibu yang saya muliakan, orang sering salah faham tentang sholat rawatib dengan sholat sunnah yang lain yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Contoh Bapak Ibu, ada sholat sunnah sebelum maghrib. Ada sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Sallu rak'ataini qablal maghrib. Sallu rak'ataini qablal maghrib. Sallu rak'ataini qablal maghrib. Qala liman sya'. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. 3 kali Nabi mengucapkan. Lalu terakhir beliau mengatakan liman sya'. Bagi siapa yang mau. Nah, salat 2 rakaat sebelum maghrib, ini kan termasuk qobliyah. Artinya sebelum maghrib. Ini kan sebelum salat fardu. Tetapi salat ini tidak masuk di dalam paket rawatib. Tidak termasuk paket rawatib. Karena paket rawatib itu cuma 10 atau 12. Itu yang satu paket. Oke. Salat rawatib itu 10 atau 12. Itu yang satu paket. Dan yang 10 atau 12 ini disebut dengan rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau ada orang sholat sunnah sebelum maghrib, ya enggak apa-apa. Itu sholat sunnah. Tetapi dia tidak termasuk dianggap dengan sholat rawatib. Karena sering kami Bapak Ibu, ada orang yang negur. Ada orang yang negur. Bapak sholat apa kok 2 rakaat sebelum maghrib? Kan nggak ada sholat rawatib. Nah ini orang menganggap kalau tidak ada sholat rawatib berarti tidak ada sholat yang lain. Padahal banyak. Padahal sangat banyak. Contoh, sholat sunnah setelah adzan. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Tetapi tidak disebut dengan rawatib. Contoh lagi, sholat setelah wudhu. Pas adzan kita wudhu, setelah adzan lalu kita masuk masjid. Kita sholat sunnah. Dengan niat apa? Sholat sunnah setelah wudhu. Atau sholat ketika tahiyatul masjid, itu juga bisa. Karena kita masuk ke dalam masjid. Atau sholat sunnah mutlak. Iya, sholat sunnah mutlak itu ya, yang penting sholat. Tidak terikat dengan waktu, itu mutlak. Selama dia tidak ada larangan sholat, ya sudah, dia boleh untuk sholat di waktu tersebut. Nah sehingga tidak boleh seseorang menegur orang yang sedang sholat sunnah sebelum sholat fardu dengan alasan, loh
itu kan tidak ada sholat sunnah rawatib. Nah, rawatib itu memang itu sholat yang ibaratnya gini. Sholat rawatib itu sudah paket gitu Bapak Ibu. Sudah sak paket. Jadi sholat rawatib itu satu paket. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ngambil paket yang lain. Misalkan ya misalkan kita punya kartu XL. Kita ngambil paket yang combo. Tapi saya mau mengambil paket yang hanya nelpon saja. Atau hanya yang WhatsApp aja. Bukan berarti itu sudah mengambil paket yang pertama, tidak. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, apa saja sholat rawatib tadi sudah silakan bisa dilihat di layar. Sholat rawatib itu ada 12, 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Ada nggak ininya? Ustaz tadi kayaknya ada ini, ada di layar. 2 rakaat sebelum subuh. Berarti qobliyah subuh. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang paling penting. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sering orang salah paham. 2 rakaat sebelum subuh itu sama dengan sholat sunnah fajar. Ya. Jadi sholat sunnah fajar sama dengan qobliyah subuh. Boleh nggak dipisah? Ya, untuk subuh ini punya hukum khusus Bapak Ibu. Khusus ya subuh ya. Kita tidak bicara sholat yang lain. Ini subuh dulu. Rasulullah mengatakan tidak ada sholat setelah azan subuh, tidak ada sholat sunnah setelah azan subuh kecuali 2 rakaat sunnah fajar. Tok. Ini berlaku hanya sholat subuh, tidak berlaku untuk sholat yang lainnya. Sehingga ketika Bapak Ibu masuk ke masjid, atau enggak usah ke masjid, mungkin ibu-ibu yang sholat di rumah, atau bapak-bapak yang masih belum sholat jamaah di masjid karena pandemi, ketika mau sholat subuh, ya sholat fajar dulu. Sholat fajar dulu 2 rakaat, lalu baru kemudian sholat subuh. Nah, bagi orang yang sholat ke masjid, bagi orang sholat di masjid, tidak perlu khusus, ini khusus subuh, tidak perlu dia datang ke masjid, tahiyatul masjid dulu, terus nanti berdiri lagi, sholat fajar dulu, fajar lagi, atau sholat antara adzan dan iqomah, tidak perlu. Ini khusus untuk subuh. Nabi SAW mengatakan, khusus subuh ini, sholatnya setelah adzan subuh tidak ada sholat sunnah kecuali hanya sholat sunnah fajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena sunnah fajar itu pahalanya luar biasa. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh ini pahalanya luar biasa. Di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya raq'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, itu kalau dinilai, dibandingkan, dinominalkan, diuangkan, senilai dengan dunia dan seisinya, sak minyak buminya, sak batu bara, sak apa, itu bumi dan sak isinya, itu dinilai dengan uang atau dinilai dengan harta, terus ditimbang atau dibarter dengan 2 rakaat subuh, itu jauh lebih mahal 2 rakaat sebelum subuh. Maka orang yang
kaya sedunia bukannya yang punya Facebook, bukannya yang punya TikTok. Orang yang kaya yang hakiki adalah yang merutinkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang orang kaya. Jadi orang yang merutinkan sholat sunnah sebelum subuh, dialah asli daripada rajanya dunia. Orang yang terkaya sedunia. Yang bisa merutinkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ini paketannya ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kalau yang ingin mengambil ingin mengambil 10. 12 ya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jadi bedanya kalau mau mengambil paket yang 10, itu bedanya 4 rakaat sebelum zuhur diganti 2 rakaat. Maka jadinya 10. Tapi kalau mau yang paket komplit itu ngambilnya 12. Ngambilnya 12. Bedanya di mana? Sebelum zuhur 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man shalla sintai asyara raka'atan fil yaumin wa lailatin." Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka sebab amal tersebut, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Kita ini mau cari kaplingan, mikir harganya mahal. Sudah lagi tanahnya sulit, jalannya belum diaspal, harus KPR. Nah ini gratisan loh Bapak Ibu. Ini KPR di surga. Gratisan. Syaratnya apa? Syaratnya rutinkan, ajekkan sholat sunnah rawatib. Nanti Bapak Ibu sudah dapat kaplingan di surga. Di penjelasan Ustadz Ansori yang kemarin itu dijelaskan rumah di surga itu bisa kamarnya itu bisa dilihat dari luar, yang luar bisa lihat dari dalam. Yang dalam bisa lihat keluar, saking bagusnya. Saking bagusnya. Nah ini eman Bapak Ibu, kalau sampai kita ini meninggalkan dan tidak merutinkan sholat rawatib atau qobliyah ataupun ba'diyah. Nah ini Bapak Ibu yang muliakan, 3 amalan yang bisa kita rutinkan, 3 amalan yang bisa kita rutinkan dalam keseharian kita, di mana banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya kalau kita lakukan ini pahalanya sangat besar sekali. Jadi ada 14 khusus Bapak Ibu yang sudah merutinkan amalan-amalan, tiba-tiba kok ada uzur atau halangan. Bahkan kayak tadi sholat sunnah qobliyah subuh, kalau ternyata Bapak Ibu sudah rutin ini, bukan rutin terlambat, sudah rutin melakukan. Bukan rutin terlambat, sudah rutin melakukan. Tiba-tiba hari itu capek sekali, hari itu lelah sekali, sehingga datang ke masjid sudah qomat. Sehingga terlambatlah, belum bisa sholat qobliyah subuh.
maka boleh diganti setelah subuh. Karena saking pentingnya sholat sunnah sebelum subuh. Sehingga orang-orang yang kadang-kadang kecapean karena tugas pekerjaan, lalu kemudian dia luput dari sholat qobliyah subuh, maka boleh diganti habis sholat subuh, terus dia sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Karena dia punya halangan karena ketinggalan atau terlambat bangun. Nah ini Bapak Ibu saking pentingnya sholat qobliyah subuh. Nah ini masih 3 amalan, kita masih ada 8 amalan yang akan kita bahas dan akan kita kaji lagi nanti di hari Senin yang akan datang. Di hari Senin yang akan datang, kita akan kaji lagi tentang amalan-amalan yang ringan, tetapi pahalanya menggunung, pahalanya besar, dan ini sebenarnya amalan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Tapi tentu tadi akan ringan bagi orang yang diberi rahmat oleh Allah dan akan berat bagi orang yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang muliakan, semoga Bapak Ibu mendapatkan barokah atas kajian ini. Amin. Keluarganya senantiasa dijaga oleh Allah. Dan semoga rezekinya dimudahkan, semoga ilmunya ditambahkan, dan semoga seluruh urusannya menjadi urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya Ustaz Masya. Ya, fadal. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.